Webinar Kepomologi Part 2. Halo Sobat Bank Saham, ketemu lagi nih bersama Minbul. Di konten sebelumnya, kita sudah membahas highlight webinar part pertama yaitu MACD Trend Divergence. Nah, kali ini kita akan melihat lagi highlight webinar berikutnya dengan materi Market Structure. Apa itu Market Structure dan bagaimana kegunaannya? Penasaran kan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Apa sih kita gunanya mempelajari market structure saham ini, teman-teman? Kan pertanyaannya tuh, kita mempelajarinya tuh untuk apa sih, gitu? Nah, sia-sia aja nih kalau kita pelajari tapi tidak ada manfaatnya, kan begitu. Nah, teman-teman, manfaatnya tuh ada banyak ya. Ini teman-teman bisa baca. Nah, pertama, teman-teman bisa lihat untuk mengenal pasti tren yang terjadi itu seperti apa. Apakah dia sedang uptrend, sideways, atau downtrend. Seperti itu. Kedua, untuk mengenal pasti yang mana projection wave, dan yang mana retracement wave gitu atau correction wave gitu ya. Nah, yang tadi kita udah pelajari kalau harga bergerak naik itu adalah projection wave, kalau harga sedang turun itu retracement wave atau correction wave gitu. Harga sedang koreksi atau turun seperti itu ya. Yang ketiga, untuk mengetahui zona support dan resisten, karena ini penting teman-teman. Karena zona support dan resisten ini berguna untuk menentukan kapan sih harus kita beli, kapan kita harus jual, gitu ya teman-teman ya. Yang keempat, untuk mengetahui perubahan tren yang terjadi. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi dengan market structure saham ini teman-teman, kita bisa menentukan kapan sih sebuah tren itu sudah habis masanya. Yang tadinya uptrend dia akan berbalik arah ke downtrend. Terus yang downtrend dia akan berbalik arah ke uptrend. Itu kita bisa baca menggunakan market structure ini. Makanya menarik kenapa? Karena untuk mengetahui perubahan tren seperti apa yang terjadi. Ciri-cirinya seperti apa. Jadi kalau bahasa kerennya itu change of character gitu ya. Jadi itu bahasa di market structure adalah perubahan tren. Perubahan karakter gitu ya. Dari bearish ke bullish, dari bullish ke bearish. Itu sama aja uptrend ke downtrend atau downtrend ke uptrend gitu ya. Jadi ini kegunaan market structure. Oke, saya kasih contoh. Seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah yang tadi ya. Ini ada saham tadi yang bergerak downtrend ya, saham ASI. Teman-teman lihat. Nah, bagaimana caranya supaya harga suatu saham itu dia akan kembali dari downtrend ke uptrend. Yang tadinya downtrend nih teman-teman, dia akan kembali jadi uptrend. Nah, syaratnya nih teman-teman, harga harus breakout dari lower high yang terakhir dan tidak boleh menembus lower low yang sebelumnya. Oke, kita perhatikan di sini teman-teman. Lower low yang terbentuk terakhir itu di sini, yang tanda kotak merah nih teman-teman ya. Teman-teman perhatikan. Di sini ya. Ini adalah kotak terakhir, lower low yang terbentuk terakhir itu di sini teman-teman. Jadi, harga itu dia harus breakout atau dia harus melewati dari lower high yang sebelumnya di sini. Ini syaratnya ya teman-teman. Jadi dia harus breakout terlebih dahulu dari lower high sebelumnya. Dan dia waktu koreksi turun ke bawah seperti ini, dia nggak boleh melewati dari lower low yang di sini teman-teman. Ya, dia nggak boleh melewati. Dan ini valid teman-teman. Gimana? Materinya daging banget kan? Buat Sobat Bank Saham yang mau ikutan webinarnya, yuk daftarkan diri kalian. Webinar ini gratis loh. Menariknya nih, di event webinar tersebut, kalian bisa dapat uang tunai loh. Ayo, kapan lagi ikut webinar, dapat ilmu, dapat uang tunai. Jangan menyia-nyiakan event ini ya. Webinar ini akan diadakan setiap minggu di hari Jumat. So, pantengin terus info dari Bank Saham lewat Instagram. Jangan lupa follow di @banksaham. Bye-bye!